peninggalan Sriwijaya, kota ini tetap eksis sebagai kota niaga yang di dalamnya masih terdapat suatu kegiatan ekonomi dan perdagangan yang dikenal sebagai kukam, yang pernah menjadi sarang para bajak laut Cina yang menyebabkan permasalahan api di kota ini. Sebelum Kesultanan Palembang Darussalam sebagai kesultanan yang disesuaikan oleh Jadi anu posisi sebenarnya tidak ada kerajaan Palembang. coba sekalian lihat beda bro. Sekalian lihat kelihatan di sini masa bro posisi ya. Kota Palembang tidak ada Bagus kamera kocok. sebagai salah satu wilayah kekuasaan Majapahit pada kala Kesultanan Palembang Darussalam berdiri selama 2 abad, yaitu sejak tahun 1659 hingga tahun 1825. Sebelum kesultanan ini berdiri, sebenarnya telah ada terlebih dahulu kerajaan Palembang yang merupakan cikal bakal berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam. Bedanya dengan kerajaan Palembang, Kesultanan Palembang Darussalam lebih bercorak Islam karena menerapkan syariat Islam serta menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai konstitusi pemerintahan. silsilah Sultan Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam dari model Kesultanan Palembang Darussalam. Sultan Ratu Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Bagaimana kehidupan politiknya? Sultan Mahmud Mansur Jayo Ingulago 1706 sampai 1700. Hingga Sultan Agung Komarudin Sri Taruno 1714 sampai 1724. Yang keempat Sultan Mahmud Bandaruddin Jayo Wikramo 1724 sampai 1758. Bagaimana kehidupan politiknya? Kehidupan politik. Politik Kesultanan Palembang Darussalam. Politik dalam negeri yang dijalankan di Kesultanan selama kurang lebih 50 tahun membuktikan telah berhasil menciptakan organisasi pemerintahan yang cukup stabil, di mana ketentraman dan keamanan bagi penduduk dan perdagangan yang cukup memadai terpelihara dengan baik. Hubungan dengan negara-negara tetangga umumnya terpelihara dengan baik. Hanya ada satu kali perang dengan Banten sewaktu pra-kesultanan dalam tahun 1596 yang berlatar belakang pertikaian ekonomi untuk memperebutkan pangkalan perdagangan Indonesia di Selat Malaka. Yang mendapat tantangan berat adalah politik dari Kesultanan Palembang Darussalam dalam menghadapi pihak imperialisme dan kolonialis dari Eropa atau Belanda dan Inggris yang dengan kelebihan teknologinya terutama dalam alat perangnya dan kelicikan dalam politiknya banyak mendatangkan kerugian kepada kesultanan hingga mengakibatkan berakhirnya eksistensi kesultanan itu sendiri. Kehidupan ekonomi. Perekonomian Kesultanan Palembang sesuai dengan letaknya sangat dipengaruhi oleh perdagangan luar dan dalam negeri. Perdagangan diadakan di Pulau Jawa hingga Riau, Singapura, Pulau Penang, Malaka, Negeri Siam dan Negeri Cina, dan Sekutu dari pulau-pulau lainnya. Hasil Kesultanan Palembang dan yang diekspor adalah lahan ikat, damar, kapur barus, kemenyan, kayu lako, lilin, gading, dan pasir emas. Komoditi lain adalah hasil pertambangan timah. Tambang timah juga meningkatkan perekonomian. Dalam bidang pertanian, Sultan Abdurrahman mengembangkan daerah-daerah tertentu untuk mengembangkan lada. Kehidupan sosial atau kehidupan sosial Kesultanan Palembang mencakup tentang pola hukum yang mengatur kehidupan sosial masyarakat, yaitu 1. Hukum adat dalam. Hukum adat dalam. Hukum adat dalam adat ini ada kaidah-kaidah yang tidak memberi akibat hukum, misalnya kaidah yang menentukan. Bahkan kalau orang mengadakan perayaan perkawinan, hukum Islam mengenai pengaruh diambil dari agama Islam, khususnya di pedalaman. Dapat diambil beberapa keterangan dari buku Ewe van Royen yang berjudul Economic Again Harmon and antara lain sebelum kedatangan Islam dalam kehidupan beragama banyak dilakukan pemujaan nenek moyang. Untuk mengenang mereka diadakan pemujaan di rumah nenek moyang yang bersebut.
Bahkan dia tahun kuburan mereka dibersihkan dan dimana disampaikan persembahan masyarakat, umur dan saling rukun di dalam Sultan Mahmud Badarudin II yang telah meningkatkan kesejahteraan menjadi lebih baik. Penduduk kota Palembang dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu satu kiai adalah keturunan raja-raja atau kaum mistrat. Keturunan ini memperoleh kelahiran dan atas kewenangan sultan. Dua, dalam golongan rakyat ada orang-orang miskin sama yang melakukannya dengan yang sudah lama disebut dengan mata gawe. Dengan kepercayaan bahwa mereka tidak mengenakan pajak atau mereka tidak menghasilkan pajak. Berikut peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam, yaitu 1. Benteng Kuto Besak, 2. Masjid Agung Palembang, 3. Makam Lembang. Oke, sekian informasi yang dapat kami sampaikan tentang Kesultanan Palembang Darussalam. Sebelum kami menutup, apakah ada yang ingin bertanya? Mengapa Kesultanan Palembang membantu kerajaan Demak? Membantu kerajaan Demak. Lagi gitu ya. Kami akan menjawab soal yang diberi oleh Kalis. Mengapa kerajaan Kesultanan Palembang membantu kerajaan Denmark? Kesultanan Palembang bersedia menjadi pelindung Kesultanan Denmark, pajak dan Mataram Islam, karena masih ada hubungan kekeluargaan di antara keempat kerajaan tersebut. Tokoh yang mendirikan kerajaan Palembang yaitu Arga Damar. Beliau memiliki seorang putra yaitu Raden Malang. Pertanyaan kedua dari Khalid. Barka. Apa keinginan POC menjalin hubungan dengan Kesultanan Palembang dengan Kesultanan Palembang? Palembang merupakan kota strategis dalam pelayaran sehingga POC sangat berambisi untuk menguasai kota Palembang. Pertanyaan yang ketiga, apa faktor penghambat Kesultanan Palembang? Faktor kemunduran Kesultanan Palembang disebabkan oleh pada tahun 1821 Belanda menyerang Palembang dengan lebih dari 4.000 tentara dan berhasil untuk menangkap Sultan Mahmud Badarudin II yang diasingkan ke wilayah Ternate. Sekian di sesi 1 ini. Kami akan membuka sesi 2. Sultan Mahmud apa? Badarudin. Yang apa itu? Aku Nama Sultan. Oke lah, habis. Menjawab pertanyaan dari Pak. Kemungkinan Kesultanan Palembang itu tak ada. Terus apa sih penyebab Kesultanan Palembang itu bubar dan pada tahun berapa Kesultanan Palembang itu bubar? Jelas ya? Kesultanan Palembang Darussalam adalah suatu kerajaan Islam di Sumatera yang berpusat di kota Palembang, Sumatera Selatan sekarang. Kesultanan ini diproklamirkan oleh Sri Ketuhanan Abdurrahman, seorang bangsawan Palembang pada tahun 1659 dan dihapuskan keberadaannya oleh pemerintah kolonial Belanda pada 7 Oktober 1823. Mantap. Ada Tidak dapat.
terjadi. VOC ingin membalas dendam terkait hal tersebut. Belanda yang curang pada saat melakukan perjanjian dagang dengan Palembang, dua pimpinan dari Cornelis OCMC berhasil dikalahkan oleh Kesultanan Palembang. Itu pertanyaan siapa tadi? Pertanyaan dari Malvita. Dari Malvita. Soalnya adalah sebutkan menjelaskan perdagangan Kesultanan Palembang dan pengaruh baik atau buruk perdagangan tersebut. Daerah ini kaya akan hasil perikanan, baik dari sungai, musi maupun selat dan laut di sekitarnya. Sebagian besar penduduk dan Palembang bermata pencarian sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan dan udang yang lantas diberikan untuk menjadi tertati. Hasil akhirnya dijual ke berbagai negeri termasuk Jawa. Selain sektor perikanan, Kesultanan Palembang mengandalkan pertanian, perkebunan, olahan hasil hutan, dan pertambangan. Pengaruh baiknya dapat meninggalkan pengaruh buruknya yaitu karena masyarakat Nggak balik keluar pun nelpon. dari luar yang berusaha menggunakan Kesultanan Palembang. Oke, sekian hasil dari presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak dan memberi pertanyaan kepada kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalam.